Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini memang luar biasa Bang Dula. Dua cerita kayaknya mesti kita bahas nih sebagaimana berita terakhir tadi. Ya, 14 Februari. Ini ya, tepat nanti 2 tahun lagi pemilu kita, kalau tidak salah begitu Bang Dula ya. ya, Yang kedua Bang Dula adalah Wadas. Apa ya, nih, bendungan bener ya. Ini betul. menjadi sebuah masalah yang luar biasa. Ribuan polisi ke sana hanya untuk mengukur tanah yang akan dibongkar menjadi tambang. Dua cerita ini 14 Februari yang juga bertepatan katanya dengan hari Valentine pula lagi. Mungkin bisa Bang Dula berikan pencerahan buat para pendengar radio Silaturahim Bang Dula. Silakan Bang Dula. Ya, pertama soal pemilu ditetapkan pada 14 Februari Hmm. dengan alasan bahwa masuk bulan Ramadan dan Idul Fitri sehingga dimajukan. Rabu ya, Rabu. Pertanyaannya adalah apakah salah kalau dimundurkan sesudah Idul Fitri? Itu kan Iya, pertanyaan orang kampung kan sederhana sekali. betul. Kenapa dimajukan tidak dimundurkan? Nah, ini persoalan bagaimana hakikat dari pemilu. Kalau kita perhatikan sila keempat Pancasila disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Artinya bahwa demokrasi kita itu demokrasi syuro wa amrum syuro bainahum, tentang urusan-urusan kalian, bermusyawarah kalian. Jadi musyawarah. Untuk musyawarah itu maka kemudian kita pikir wakil-wakil kita untuk menjadi anggota MPR. Mereka bermusyawarah memilih presiden, wakil presiden. Kita memilih anggota DPRD tingkat 1 untuk bermusyawarah memilih gubernur. Begitu juga tingkat 2 untuk memilih bupati, wali kota. Ternyata kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen tahun 2001-2002 sehingga kemudian terjadilah seperti sekarang. Jadi filosofinya saja sudah salah seperti saja itu ketika Undang-Undang Dasar 45 diamandemen. Nah, kedua, kalau misalnya kita lakukan pemilu itu terus kemudian dengan kepentingan untuk kepentingan rakyat, maka kemudian persoalan-persoalan teknis itu tidak kemudian menjadi alasan untuk kemudian mengganggu filosofi daripada pemilu itu. Misalnya, kenapa pemilu legislatif dengan pemilu presiden itu lakukan waktu yang bersamaan? Padahal 2019 kita lihat bagaimana terbelahnya bangsa, terbelahnya rakyat, sampai kemudian ada 700-an orang meninggal, petugas KPPS dan seterusnya, dan kemudian tidak pernah ada pertanggungjawaban dari pemerintah, dari KPU dan seterusnya. Disebutkan bahwa itu alasannya sakit, kecapean. Para dokter mengatakan bahwa tidak ada orang meninggal karena kecapean. Waktu itu saya katakan kalau alasan kecapean, Jokowi juga harus mati. Karena Jokowi itu satu hari cuma istirahat beberapa jam selama 6 bulan. Kampanye kemana-mana terus itu. Satu hari cuma istirahat 2 jam, 3 jam. Juga harus mati, tapi tidak. Jadi persoalannya bahwa karena tidak diperhatikan bagaimana persoalan pemilu legislatif dengan pemilu pilpres itu dilakukan secara bersamaan. Ya. Sudah itu kemudian nanti 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, November, itu pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Dalam waktu 3 bulan selisih seperti itu. Nah, ini kan berbahaya sekali. Jadi mestinya belajar dari kasus 2019, maka kemudian pilpres itu dilakukan pada waktu yang terpisah dengan pemilu legislatif. Sehingga kemudian pembelahan rakyat, pembelahan bangsa itu tidak terulang lagi seperti kemarin. Itu. Kemudian pilkada. Nah, kalau ini terlepas daripada bahwa
yang terjadi sekarang sudah salah filosofinya tadi bahwa kalau sila keempat Pancasila itu tidak ada pilpres, tidak ada pemilu kada dan sepertinya. Tapi ini sudah seperti demikian, hasil maka diikuti. Itu pun kembali lagi yang selalu saya katakan ada gium masyarakat, satu kebohongan melahirkan kebohongan yang baru, kedua, ketiga secara deret hitung bahkan deret ukur seperti itu. Nah, ketiga bahwa biaya yang begitu besar yang dikeluarkan sampai sekian triliun itu kemudian menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hari ini kita lihat menimbulkan kerugian negara luar biasa. Contoh, 22 gubernur dari 34 provinsi itu diproses oleh KPK. Artinya lebih dari 50%. Dan sekian ratus bupati, wali kota seluruh Indonesia itu diproses oleh KPK. Belum lagi berkaitan dengan pihak swasta. Sehingga demikian menurut saya kalau toh nanti kemudian itu dilaksanakan dengan prinsip seperti demikian, maka dikhawatirkan akan terjadi pembelahan seperti demikian. Karena itu saya sarankan pertama, pemilu legislatif dengan pilpres itu dipisahkan. Katakanlah sesudah pemilu legislatif, baru kemudian orang tahu pemilu legislatif bersih, berapa persen rakyat dapat dari partai-partai, maka mereka kemudian tahu bahwa kalau begitu capres itu yang siapa yang cocok seperti itu. Kalau seperti sekarang atau yang 5 tahun kemarin 2011 kita tahu seperti itu. Nah, kemudian sekarang gubernur, bupati, wali kota itu akan ditunjuk PLT karena semua serentak nanti ada sekitar 200-an bupati, wali kota yang akan ditunjuk. Nah, yang ditunjuk itu maka kemudian yang menunjuk adalah Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri itu siapa? Maka kemudian akan ditunjuk orang-orang mereka. Dan itu berbahaya sekali. Nah, inilah yang disebut dengan political corruption, korupsi politik. Korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan melalui pemilu, melalui pilpres, pilkada, dan seterusnya untuk kepentingan kelompok tertentu seperti itu. Itu soal pemilu. Yang kedua soal wadas. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 disebutkan bahwa bumi, air, dan isinya digunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Nah, problemnya adalah bahwa apa yang ada di wadas itu, baik konsep pemerintah, konsep DPR, konsep masyarakat, itu untuk kemanfaatan masyarakat atau tidak, atau kemanfaatan oligarki, kemanfaatan pengusaha, kemanfaatan konglomerat tertentu. Nah, ini berbahaya sekali seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu, maka ketika filosofi itu sudah salah, maka kemudian semuanya salah. Yaitu, akhirnya kemudian dilakukanlah tindakan kekerasan, tindakan yang kemudian melanggar HAM, tindakan yang kemudian melanggar undang-undang. Ya, ini yang selalu saya katakan tadi, satu kebohongan melahirkan sekian kebohongan berikut. Jadi kalau misalnya bumi, laut, dan isinya untuk kemaslahatan masyarakat, maka kemudian kalau misalnya ada persoalan yang menyangkut tentang pemanfaatan bumi itu, harus dilihat kepentingan rakyatnya apa. Nah, untuk itu maka kemudian pemerintah itu harus minta pendapat dari wakil rakyat, tokoh masyarakat, dan rakyat itu sendiri. Sehingga dengan begitu, pemerintah tahu bahwa kepentingan rakyat itu ada bla bla bla. Katakanlah misalnya mata pencarian pokok pertanian. Nah, apakah kemudian lahan yang disediakan, sarana prasarana untuk pertanian, apakah pupuk, apakah kemudian traktor, kemudian pemasaran, kemudian harga jual, itu diperhatikan.
Di Jepang itu setiap keluarga petani itu minimal 4 hektar sawah. Dan ketika misalnya yang pemilik sawah itu orang tua sudah masuk usia tua, mereka mau pensiun misalnya, maka tidak dibagi tanah itu kepada, katakanlah kalau 4 anak, 1 orang 1 hektar, tidak di Jepang. Tapi tetap saja 4 hektar. Maka dari 4 anaknya itu berapa anaknya itu dipilih siapa yang betul-betul punya komitmen, betul-betul mempunyai skill, mempunyai niat untuk menjadi petani betul. Sehingga prinsip bahwa petani itu sejahtera itu terpenuhi. Kalau misalnya cuma beberapa ratus meter, cuma setengah hektar, berapa hasilnya dia peroleh. Nah, maka kemudian 4 hektar itu tetap diberikan kepada seorang anak yang betul-betul punya komitmen, punya profesi, punya skill untuk menjadi petani. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat petani di Jepang itu mereka menanam berdasarkan pembagian ketentuan-ketentuan yang ada di pemerintah, yaitu misalnya tanam padi, tanam jambu, tanam belimbing, tanam sayur. Kenapa pemerintah tetapkan? Agar supaya kemudian hasil pertanian itu ditampung oleh pemerintah. Kalau kita katakan bulog atau dolog, ditampung oleh pemerintah. Sehingga kemudian petani itu tidak repot untuk bagaimana memasarkan hasil pertaniannya. Nah, kita perhatikan di Indonesia itu ada dorongan dari pemerintah, ada dorongan dari Menteri Pertanian bahwa untuk menanam ini, tapi kemudian tidak disediakan penampungannya, tidak disediakan bagaimana pemasarannya. Akhirnya kemudian semua hasil-hasil itu numpuk, maka kemudian dalam teori ekonomi harga jatuh. Nah, kemudian akhirnya para petani itu menjadi rugi. Nah, oleh karena itu di Jepang itu pemerintah yang menampung, sehingga demikian maka petani tidak akan rugi. Nah, itu prinsip-prinsip dari bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani atau nelayan. Kalau misalnya tambang, di Malaysia itu 60-40%. Saya 15 tahun di Malaysia, jadi saya tahu betul bagaimana kepentingan rakyat itu diperhatikan melalui otonomisasi daerah, yaitu bahwa hasil tambang, apakah minyak, apakah batu bara, apakah emas atau apa saja hasil tambang, itu 60% untuk daerah bersangkutan. Nah, 40% diserahkan kepada pemerintah pusat. Sehingga kemudian otonomisasi daerah yang dimaksudkan oleh Indonesia yang pada waktu reformasi itu betul-betul untuk kepentingan masyarakat daerah itu. Nah, kalau sekarang di Indonesia kan tidak. Hasil-hasil tambang itu semua dibawa ke pusat. Dibawa ke pusat baru kemudian diturunkan lagi melalui APBN dan APBD. Padahal ada problem serius yang lain soal tambang. Kita punya minyak itu hanya sampai 2030. Kecuali kita dapat sumur baru. Jika 2030 minyak kita habis. Sekarang saja kita ada punya minyak, itu kita impor minyak dari Singapura. Bagaimana kalau kita tidak punya minyak? Yang kedua, batu bara. Batu bara itu bisa sampai 30 tahun lagi. Tetapi 30 tahun lagi, Undang-Undang Minerba yang disahkan tahun lalu, itu mereka menguasai tambang batu bara di Indonesia itu adalah konglomerat dan sebagian adalah asing. Sehingga kemudian akhirnya ketika hasilnya itu dibawa keluar seperti itu. Kita punya gas memang masih lama, itu bisa sampai 100 tahun. Tetapi kalau misalnya gas itu 100 tahun tapi dikelola bukan oleh BUMN, BUMD. Sekarang itu tidak oleh BUMN, BUMD. Tapi perusahaan-perusahaan konglomerat oligarki itu yang kemudian akhirnya bagi-bagi mereka dan kemudian mereka bisa kirim keluar dan seterusnya. Maka kemudian kemarin ribut
Presiden mengatakan harus tidak ekspor batu bara, tapi kemudian Luhut mengatakan ekspor batu bara. Kenapa? Karena ada persoalan bisnis. Coba seorang presiden pernyataannya dibantah oleh menterinya sendiri seperti itu. Nah, karena ini soal oligarki, soal bisnis, soal kolaborasi daripada para pengusaha-pengusaha tertentu. Jadi persoalan prinsip Wadas itu ada pertama filosofinya, ya, bahwa cerdas mensejahterakan itu tidak dipertegas. Yang kedua, teknis penyelesaian. Teknis penyelesaian adalah kalau misalnya apakah tanah, apakah lahan, apa saja mau digunakan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, sehingga diambil alih oleh pemerintah, maka kemudian pemerintah harus menyediakan jalan keluar. Jalan keluar yang baik, yaitu pertama musyawarah dengan rakyat. Rakyat maunya apa? Kalau pertanian, oke, disediakan lahan, disediakan sarana dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Prosesnya itu bisa sekian tahun, karena penyesuaian budaya dan seterusnya. Nah, ini kemudian dikerahkan sekian ratus bahkan ribuan, sudah itu kemudian ditangkap, kemudian dianiaya dan seterusnya. Ini sudah melanggar semua filosofi, semua undang-undang, semua peraturan, bahkan melanggar HAM. Nah, oleh karena itu soal Wadas ini saya minta pertama Komnas HAM harus turun lapangan, kemudian melakukan proses penegakan hukum oleh Komnas HAM terhadap siapa saja, apakah gubernurnya, apakah bupatinya, apakah kepala desanya, camat dan seterusnya. Kemudian mempersoalkan bagaimana apakah polisi, apakah BRIMOB, apakah tentara yang turun ke lapangan, berarti hierarki ke atas, apakah itu Komandan Kodim, apakah itu Kapolres, apakah itu Kapolda, apa itu Kodam dan seterusnya. Nah, sudah itu kemudian bagaimana agar supaya masyarakatnya itu sejahtera, maka DPR harus tidak hanya turun ke bawah kemarin Komisi 3, sudah itu kemudian selesai begitu saja, tapi kemudian harus membentuk, bila perlu membentuk pansus, apakah pansus di tingkat pusat atau pansus di tingkat daerah, untuk menangani kasus itu sehingga tidak terjadi apa yang disebut dengan korupsi politik. Nah, saya lihat bahwa itu ada unsur korupsi politiknya, kepentingan oligarki dan seterusnya. Nah, dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka kemudian orang yang menyalahgunakan jabatan kewenangan kesempatan atau orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian keuangan negara, maka itu dipidana bla 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 dan ganti rugi sekian. Itulah beberapa pendapat saya soal pelaksanaan pemilu dan kemudian soal Wadas. Ini yang ketiga tadi apa? Yang ketiga ini tentu menyangkut sepak terjang dari para pejabat yang double jabatan, Bang. Ini ada kabar dari Solo, Gibran ini merangkap jabatan sebelumnya. Ini banyak dikritik orang. Faisal Basri macam-macam mengkritik. Apa ini yang biasanya kalau pejabat rangkap jabatan ini? Ya, jadi saya ketika saya masih di Malaysia, itu sesudah pemilu, maka kemudian seorang anggota DPRD itu kemudian ketahuan bahwa dia punya perusahaan pribadi itu bangkrut. Kemudian di pengadilan di sana ditetapkan bahwa kalau bangkrut itu dengan nilai usahanya, profitinya atau investasinya sekian ribu ringgit, maka kemudian dia dijatuhi hukuman denda sekian dan melepaskan semua jabatan publik. Maka kemudian dia sudah dilantik jadi anggota DPRD, kemudian dia harus melepaskan jabatan anggota DPRD itu. Nah, kelebihan di Malaysia itu karena sistem federasi, maka kemudian mereka bisa melakukan pemilihan ulang pemilu untuk memilih anggota DPRD yang satu orang saja diganti di daerah wilayahnya itu sendiri, seperti itu saja. Nah, jadi kalau misalnya
Gibran itu dia merangkap jabatan baik jabatan publik, jabatan bisnis dan seterusnya, itu tidak boleh, harus dipisahkan. Sehingga dengan begitu maka itu melanggar undang-undang. Saya sudah pernah sampaikan dalam forum ini beberapa waktu yang lalu bahwa ketika wali kota Yaman itu pulang dari libur ke Madinah, bawa banyak sekali harta, kemudian masyarakat kaget, dan kemudian Umar dilaporkan, Umar tanya sama wali kota Yaman ini, dari mana Anda dapat harta banyak seperti itu? Kata dia, saya bisnis, saya berdagang, saya berusaha. Lantas kata Khalifah Umar, loh, saya kan tugaskan Anda sebagai wali kota. Terus kalau Anda berdagang, bagaimana Anda bisa mengurus rakyat, mengatur rakyat? Kata dia, usaha saya itu ditangani oleh istri saya nanti waktu-waktu tertentu itu bisa kemudian membantu istri saya usaha itu. Kemudian Khalifah mengatakan, serahkan semua harta Anda ke Baitul Mal. Kenapa? Karena itu yang dimaksudkan dengan memperdagangkan jabatan, memperdagangkan pengaruh. Sebab apa? Orang, masyarakat di mana saja itu, mereka akan bangga kalau membeli sesuatu itu milik presiden, milik gubernur, menteri, anggota DPRD, dan itu kemudian namanya memperdagangkan pengaruh, sehingga pengusaha-pengusaha atau pedagang yang lain itu kemudian bisa bangkrut, bisa tidak laku dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka saya harap bukan hanya Menteri Dalam Negeri yang turun tangan, tapi juga KPK harus turun tangan. Karena kalau KPK tidak turun tangan, maka kemudian persoalannya kemudian menjadi tidak jelas seperti itu. Meskipun saya tahu bahwa KPK sekarang sudah diproteli kekuasaannya, sehingga dia begitu sukar. Tapi kalau misalnya KPK mau menyelamatkan nama baik mereka, menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara, maka harus dilakukan pengusutan apakah betul masih ada rangkap jabatan dengan kegiatan apapun, bisnis maupun kegiatan lain, dan KPK harus kemudian memprosesnya, sehingga kemudian KPK bisa merekomendasikan prosesnya itu kepada Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Dalam Negeri memerintahkan DPRD Kota Solo untuk kemudian bersidang pleno, kemudian bisa melakukan pemakzulan, penggantian wali kota Solo seperti itu. Nah, jadi ini nanti yang kemudian yang saya katakan tadi, begitu sekali berbohong, maka berbohong banyak betul, dan kemudian akan dikaitkan dengan laporan saudara Ubaidillah beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana anak presiden ini melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, tindakan-tindakan korupsi dan seterusnya, akan terbongkar seperti itu. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga demikian mudah-mudahan yang baru terungkap itu Gibran. Nah, kita tidak tahu ada menteri lain lagi, ada gubernur lain lagi yang melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, kalau itu maka merupakan entry point, kasus Gibran merupakan entry point untuk kemudian ditelusuri, disiasati berapa menteri yang menjadi menteri tapi melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa negara, yang kemudian menjual jabatannya atau pengaruhnya sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang itu dijatuhi ancaman hukuman sekian tahun seperti itu. Nah, ini betul-betul harus diseriusi karena ini anak presiden. Kalau misalnya anak gubernur, anak bupati, anak wali kota saja itu salah, apalagi anak presiden. Dan ini sangat berbahaya. Saya kira itu catatan saya soal rangkap jabatan Gibran. Terima kasih Bang Dullah, semoga sehat dan selalu bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.